Yo, halo guys, balik lagi ke PC Kentang dan buat yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Game fighting selalu memunculkan banyak budaya dari berbagai negara, meskipun mayoritas itu berasal dari Jepang atau Amerika. Tapi banyak juga unsur dari negara-negara lain seperti Cina, Brazil, Meksiko, bahkan Indian dan masih banyak lagi. Meskipun sangat sedikit, ada beberapa hal dalam game fighting yang memiliki unsur Indonesia. Jadi kali ini kita akan membahas 10 hal dalam game fighting yang memiliki unsur dari negara kesayangan kita, Indonesia. Sebelum kita mulai, ada baiknya kalian untuk klik subscribe untuk mensupport channel ini. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ulasannya. Pertama, Juni dan Juli. Juni dan Juli adalah karakter eksklusif di game Street Fighter Alpha 3, di mana mereka cuma muncul di seri ini. Mereka adalah boneka dari Mr. Bison, salah satunya Decapre yang muncul di Ultra Street Fighter 4. Tapi di sini kita perlu perjelas, sekalipun nama mereka itu Juni sama Juli, bukan berarti mereka lahir di bulan Juni sama Juli. Juni sama Juli itu cuma kode yang dikasih Bison untuk mereka, sama kayak Decapre itu bukan nama aslinya. Untuk kisah mereka kita cukupin sampai di sini aja, karena meskipun mereka muncul cuma di Street Fighter Alpha 3, tapi mereka muncul sebagai cameo di Street Fighter 4 sama Street Fighter 5. Dan cerita mereka dari masa lalu sampai jadi bagian Shadow Lu itu ribet banget dan panjangnya bukan main. Mungkin nanti kita akan bahas di segmen lain nanti. Kita masuk ke unsur Indonesianya aja. Nama Juni dan Juli menggunakan nama bulan dari tulisan bahasa Indonesia sama bahasa Jerman. Meskipun tulisannya berasal dari Jerman sama Indonesia, tapi cara mereka melafalkannya itu menggunakan bahasa Indonesia yaitu Juni dan Juli. Bukan cara lafalan bahasa Jerman yaitu Yuni dan Yuli. 2 ada Garuda. Garuda adalah karakter dari game Street Fighter EX sebagai mid boss paling bangke di seri ini. Dia adalah makhluk iblis menggunakan baju besi samurai yang mampu menyerap energi negatif dari manusia untuk meningkatkan kekuatan dari dalam dirinya. Jadi dia itu bukan manusia guys, dia itu iblis dari aura negatif umat manusia gitu ceritanya. Sama kayak tadi, kita skip aja dia ini siapa, kita langsung masuk ke unsur Indonesianya aja. Nama Garuda diambil dari bahasa Indonesia dan merupakan nama burung mitologi dari agama Hindu. Dia adalah burung mistis yang berasal dari India dan berkembang di wilayah Indonesia sejak abad ke-6. Digambarkan tubuhnya tertutup bulu emas dan wajahnya berwarna putih dan sayap berwarna merah. Dengan tubuh seperti manusia yang secara tersirat itu mirip sama Garuda yang ada di game Street Fighter EX. 3. Rafflesia. Kali ini kita ngomongin jurus guys. Ini adalah jurus dari karakter yang bernama Lily yang muncul pertama kali di game Tekken 5 Dark Resurrection. Dia memiliki jurus yang bernama Rafflesia, di mana dia akan memutar lehernya sambil melompat dengan sedikit akrobat. Jurus ini juga digunakan sama Sebastian di game Tekken Tag 2. Nama Rafflesia berasal dari nama bunga terbesar di dunia sebagai bunga parasit yang spesimennya tumbuh di Bengkulu Selatan tahun 1821 yang mulai terancam punah. Ini gampangnya kita bisa bilang bunga bangke lah. Dan ini satu-satunya nama jurus di game Tekken yang berasal dari Indonesia. Nomor 4 ada Bali dari game King of Fighters. King of Fighters adalah game dari SNK yang backgroundnya menampilkan banyak budaya dari seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Pada game King of Fighters 97 ada stage yang berasal dari Indonesia yaitu Bali. Stage ini kita bisa lihat ada orang lagi tari kecak, tari pendet, barong ornamen khas Bali dan masih banyak lagi. Dan musik yang dipakai di sini itu suara dari orang-orang yang lagi nari kecak di sana. Kalau lu main di stage ini, suasana Indonya berasa banget. Sayangnya Bali disebut sebagai negara, bukan kota atau pulau. Karena pada saat itu Bali itu lebih terkenal daripada Indonesia. Jadi kadang orang bule itu suka nanya Indonesia itu di mananya Bali gitu. Saking kurang populernya Indonesia daripada Bali waktu itu. 5 ada Tekken Tag 2 Wayang Kulit. Balik lagi ke stage guys. Kali ini kita bahas dari game Tekken. Sejak muncul Tekken 1 sampai Tekken 6, akhirnya setelah 17 tahun muncul juga stage yang berasal dari Indonesia yaitu Bali lagi guys. Stage ini diberi nama Wayang Kulit. Ada perbedaan Bali di King of Fighters sama di Tekken. Di sini kita nggak bisa ngeliat orang nari kecak, pendet, sama barong tuh nggak ada. Di sini kita bakal ngeliat orang-orang yang main musik gamelan dari Bali. Musiknya bisa kita dengar di stage ini.
Kita bisa ngeliat ada orang lagi mainin wayang kulit, ada sinden yang mungkin lagi nyanyi karena gue nggak dengar suara orang lagi nyinden soalnya. Sama orang-orang yang lagi pakai baju adat Bali. Beda sama King of Fighter, di sini lokasinya di Indonesia dan di Pulau Bali. Jadi di sini Bali bukan lagi negara di mata mereka. 6 ada Jivatma. Jivatma adalah bos dan antagonis utama di game King of Fighter Maximum Impact. Dia bertarung menggunakan kekuatan yang bisa memanjangkan tubuhnya dan bisa menyemburkan cairan hitam yang menghancurkan segalanya. Ini sepintas cara bertarungnya mirip sama Dalsim atau Necro di Street Fighter. Meskipun ini game spin-off dari King of Fighter, Jivatma itu satu-satunya bos dari game fighting yang berasal dari Indonesia, guys. Ya, cuma itu unsur Indonesianya, karena nggak ada hal lain selain itu yang berunsur dari Indonesia. Ya, itu doang. 7 ada Gore Gajah. Gore adalah karakter dari game Star Gladiator. Cuman sedikit orang yang tahu game ini karena emang game ini kurang populer. Sekalipun game ini bagus banget asli. Kapan-kapan kita main deh game ini. Dia adalah orang Indonesia berotak besar dengan kuping yang lancip. Ya, mungkin kalian bingung ya. Lah iki piye toh bentuknya koyo ngene kok dibilang orang asli Indonesia. Dia itu awalnya orang biasa, guys. Dia normal, nggak kayak alien begitu. Dia begitu akibat kesalahan dari penggunaan kekuatan plasma yang merusak bentuk fisiknya sampai memiliki kekuatan dalam menggunakan sihir. Jadi dia ceritanya orang Bali, guys. Ya, Bali lagi. Dia menderita kelainan genetik yang membuat dia kayak Down syndrome gitu. Karena bapaknya tahu ada kekuatan plasma yang bisa nyembuhin anaknya, dia menggunakan kekuatan plasma itu. Karena terjadinya kesalahan, akhirnya muncullah Gore yang kita lihat seperti sekarang. 8. Kerambit. Pada game Mortal Kombat 1, ada karakter yang bernama Smoke. Dia adalah ninja yang bertarung menggunakan pisau yang bernama Kerambit. Kerambit adalah pisau genggam kecil melengkung yang digunakan pendekar Minangkabau di Sumatera Barat. Senjata ini sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk menyayat bahkan merobek kulit anggota tubuh lawannya. Karena ukurannya kecil dan ringan, senjata ini bisa digunakan dengan sangat cepat dan tidak terdeteksi. 9. Pencak silat. Pencak silat adalah bela diri tradisional Indonesia. Sebenarnya kita udah pernah ngebahas ini di short video sebelumnya, jadi kita bahas secara singkat aja. Di game Mortal Kombat Armageddon, Baraka bertarung menggunakan bela diri pencak silat. Meskipun secara keseluruhan, gue masih bingung letak silatnya itu di mana. Lalu di game Dead or Alive ada karakter yang bernama Nico yang menggunakan pencak silat juga. Ya, meskipun di sini juga sama, gue juga bingung letak silatnya itu di mana karena dia bertarung menggunakan silat sama kekuatan listrik di sini. Terus yang terakhir ada karakter Smoke dari Mortal Kombat 1. Ini karakter yang kita bahas tadi. Dia bertarung menggunakan karambit dan bela diri pencak silat. Meskipun dicampur sama beberapa gerakan ninja, tapi bela diri silatnya itu kental banget di game ini. 10 ada Chris. Kita bahas dulu ini senjata apa, baru kita bahas nanti gamenya. Chris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya itu khas banget dan mudah dibedakan dengan senjata lain. Dia bentuknya kayak pedang tapi keriting, belok-belok gitu, bentuknya nggak lurus. Relik Chris itu ditemukan pada abad ke-8 di Candi Borobudur. Dan Chris telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia di tahun 2005. Sekarang kita bahas Chris itu muncul di game apa. Pada game Mortal Kombat ada karakter yang bernama Ashrah yang menggunakan Chris sebagai senjatanya. Itu dia gunakan pada game Mortal Kombat PS2 dan muncul kembali di Mortal Kombat 1. Ceritanya di sini Ashrah itu percaya kalau Chris itu diberkati dengan kekuatan untuk membunuh para iblis. Terus di ending Wonder Woman pada game Mortal Kombat vs DC Universe juga terlihat Wonder Woman yang sedang memegang Chris yang dipercaya itu adalah senjata milik Ashrah di Mortal Kombat Armageddon. Oh, dan satu lagi. Jauh sebelum Ashrah menggunakan Chris, di game Mortal Kombat, karakter Liu Kang sudah menggunakan senjata itu lebih awal. Meskipun namanya Dragon Sword atau pedang naga, tapi itu bentuknya Chris dan gak bisa dibantah kalau itu Chris. Gak cuma itu, pada game Soul Calibur 3 ada karakter yang bernama Chester. Dia itu cuman ada di mode Chronicle of Sword, ya itu Conquest lah. Dia memiliki senjata lain, salah satunya itu Chris. Lalu karakter Taki pada game Soul Calibur 2, Soul Calibur 3, Soul Calibur 4 sampai Soul Calibur Broken Destiny
Dia memiliki senjata alternatif yaitu sebuah kris yang dinamai kris naga. Di sini menjelaskan bahwa kris itu sudah dikenal di dunia game fighting sejak lama. Sekian ulasan dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan konten-konten gabut dari kami. Akhir kata, salam bisi kentang.